Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim tentang penyesalan, harapan, dan kesedihan yang mendalam serta permohonan yang sia-sia yang sudah terlambat, yang tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengabulkannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini mencakup sedekah yang wajib seperti zakat atau nafkah terhadap orang-orang yang harus kita nafkahi, istri kita, orang tua kita, anak kita, maupun sedekah yang sunnah. Dan Allah ingatkan, hakikat sedekah kalian berasal dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Dan Allah tidak menyuruh kita mensedekahkan semuanya, hanya sebagian saja, hanya sebagian kecil yang wajib. Kalau kita mau dalam jumlah besar yang sunnah, tentu itu lebih baik. Sebelum datang kepada kalian kematian, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Sebelum datang kematian, bersedekahlah. Jangan sampai nanti seorang dari kalian mengatakan, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Untuk apa jemaah sekalian dia minta kematiannya ditunda? Apakah untuk bersama orang-orang yang dia cintai? Atau menikmati mobil mewahnya, rumah mewahnya, jabatan dan kedudukannya? Tidak. Semua itu sudah dilupakan. Apa yang dia inginkan sehingga dia minta kematiannya ditunda walaupun hanya sebentar? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Inilah yang dia minta di akhir hayatnya. Namun Allah Azza wa Jalla menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Tidak ada satupun yang dapat memundurkan ajalnya, menunda kematiannya, ataupun memajukan. Semua mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan melalui ayat ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di hari kematian kita. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, ketika seseorang sudah memasuki alam barzakh, sudah berpisah ruh dari badannya, dia pun meratapi lagi dengan penuh penyesalan serta bermohon kepada Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi seseorang dari kalian, dia pun memohon kepada Allah dengan penuh penyesalan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Dia memohon saat ruhnya sudah berpisah dari tubuh. Dia masih meminta dengan penuh kesedihan dan penyesalan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan itu. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan yang dia katakan saja, tidak mungkin dikabulkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Oleh karena itu alam kubur disebut alam barzakh, karena tidak mungkin orang-orang yang sudah wafat itu bisa menembusnya untuk pergi ke alam dunia. Makanya jemaah sekalian, keyakinan ada arwah gentayangan itu keyakinan yang batil, hanya khurafat, dan juga hanyalah permainan para jin, para setan-setan dari kalangan jin untuk menipu manusia. Mereka menyamar menjadi orang-orang yang sudah mati. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menceritakan, kelak ketika Dajjal datang, dia menyuruh seseorang yang beriman untuk kafir kepada Allah dan beriman kepadanya. Tapi orang itu menolak. Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau saya bisa menghidupkan ayah dan ibumu? Apakah kamu akan beriman kepadaku? Kata orang itu, ya. Maka Dajjal pun mendatangkan ayah dan ibunya yang sudah mati. Kemudian mengatakan kepadanya, berimanlah kepada Dajjal, karena dialah Tuhanmu. Dia pun menjadi murtad, na'udzubillah. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang datang sebagai ayah dan ibunya itu adalah setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar menjadi ayah dan ibunya untuk menyesatkan dia. Itu semua permainan setan jemaah sekalian. Jangan kita malah percaya ada ruh gentayangan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas, mereka tidak akan bisa menembusnya. Sampai kapan mereka bisa keluar dari situ? Sampai hari kebangkitan, barulah mereka bisa keluar dari kubur mereka. Bukan lagi ke dunia, tapi ke padang mahsyar untuk mendapatkan pengadilan Allah Azza wa Jalla. Apakah ke surga atau ke neraka? Setelah mereka dibangkitkan di hari kiamat, tatkala mereka melihat azab Allah, belum pula mereka memasukinya, baru di padang mahsyar mereka telah melihat azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Mereka pun meratap lagi dengan penuh kesedihan,
dan penyesalan, tapi sudah terlambat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa lanukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andaikan engkau melihat kelak tatkala mereka diberdirikan di hadapan neraka, ketika mereka telah menyaksikan neraka, belum memasukinya, maka mereka pun bermohon lagi, berharap lagi, meratap lagi dengan penuh kesedihan yang mendalam, ya laitana nuraddu wa lanukadziba bi ayati rabbina. Aduhai, andai kita bisa dikembalikan lagi ke dunia, maka kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, tidak akan meninggalkan agama Islam, tidak akan melecehkan ajaran-ajaran Islam, wa nakuna minal mu'minin, dan kami pasti termasuk orang-orang yang beriman. Hari itu mereka baru yakin kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat sudah terlambat. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita menyadari dari sekarang sebelum datang hari penyesalan, yang saat itu penyesalan sudah tidak ada lagi artinya. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka masih berharap lagi, mereka masih bermohon dan meratap dengan penuh penyesalan. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak histeris di neraka itu. Karena saking kerasnya azab Allah, mereka berteriak-teriak dan mereka bermohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh berbeda dengan amalan kami yang dulu. Itu janji dan permintaan mereka, wahai Rabb kami, kalau engkau mengeluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan beramal tidak seperti yang kami amalkan dahulu, melainkan amal-amal soleh. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Bukankah kami telah memberi kesempatan hidup kepada kalian sehingga kalian bisa berpikir bagi orang yang mau menggunakan akalnya, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, telah datang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya terus tersebar, disebarkan oleh para pelanjut beliau, yaitu para ulama dan para penuntut ilmu. Sudah disampaikan nasihat kepada kalian, fadhuku, maka sekarang rasakan, fama lidzalimina min nasir, tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Hari itu tidak ada yang mampu menolong siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum datang hari penyesalan itu, hendaklah kita ingat dari sekarang, kita sadari dari sekarang untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hakikat penyesalan, orang-orang yang menyesal di hari ketika penyesalan tiada lagi berarti, hakikatnya hanyalah dua hal yang mereka sesali. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain, mereka bermohon kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi ar-rusul. Wahai Rabb kami,
kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Mereka tidak minta lama, karena saking inginnya kembali ke dunia. Mereka minta sebentar saja di dunia. Untuk apa? Nujib da'wataka, agar kami mengikuti seruanmu, wa nattabi'ir rusul, dan kami mengikuti para rasul yang engkau utus. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, dua hal ini yang mereka inginkan. Yang pertama, nujib da'wataka, kami akan mengikuti seruanmu. Maksudnya adalah kami akan mentauhidkan engkau, menuhankan hanya engkau, menyembah hanya kepadamu, tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun, tidak menuhankan selainmu, tidak membenarkan peribadahan kepada selainmu. Jadi dulu mereka di dunia menyembah kepada selain Allah, atau membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu penyesalan terbesar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nattabi'ir rusul, agar kami mengikuti Rasul. Maksudnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW, mereka sesali. Maka itulah yang mereka inginkan, untuk kembali ke dunia agar menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bagi umat akhir zaman yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, maka yang tidak menjadi pengikut beliau kelak di hari kiamat akan menyesal. Kenapa enggak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam? Kenapa lebih mementingkan pendapat-pendapat manusia, warisan budaya nenek moyang, hukum-hukum adat, aturan-aturan manusia, daripada ajaran Nabi Muhammad SAW? Bahkan ada yang berani menghina. Ajaran Nabi Muhammad SAW hanya cocok untuk para kadrun. Ajaran Nabi Muhammad SAW radikal. Ajaran Nabi Muhammad SAW sudah tidak relevan. Maka inilah yang mereka sesali kelak di hari kiamat. Dan dua hal ini juga Allah panggil seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkannya. Yang pertama kata Allah, wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Ingatlah hari kiamat, hari ketika Allah akan memanggil seluruh makhluk seraya mengatakan, mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang kalian persekutukan dengan aku? Apakah mereka bisa menolong kalian? Ketika itu mereka pun terdiam semuanya. Bahkan mereka melaknat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kemudian yang kedua kata Allah, wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Ingatlah hari kiamat, hari ketika Allah memanggil seluruh makhluk seraya berfirman, madza ajabtumul mursalin. Apa sikap kalian terhadap seruan para rasul? Kalian amalkan tidak ajaran Nabi Muhammad SAW? Jamaah sekalian, ini satu-satunya amalan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita amalkan atau tidak? Allah tidak akan menuntut kita karena tidak mengamalkan ajaran siapapun kecuali Rasulullah SAW. Maka inilah jamaah sekalian, dua hakikat penyesalan yang sudah terlambat. Oleh karena itu sebelum terlambat, hendaklah di dunia ini kita berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Tauhid mengesahkan Allah, meyakini hanya Dia yang berhak disembah, dan kita murnikan ibadah hanya untuknya. Dan kita ingkari, kita salahkan semua yang disembah selain Allah, serta tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Sunnah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan yakinlah semua yang bertentangan dengan ajaran beliau, itulah yang disebut dosa, itulah yang disebut kemungkaran, atau minimalnya makruh. Semua yang bertentangan dengan ajaran beliau selalu kita
utamakan, selalu kita kedepankan ajaran Nabi Muhammad SAW daripada ajaran siapapun. Maka inilah dua kunci keselamatan kita. Dan inilah kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa orang yang mau masuk Islam cukup dia ucapkan dan dia yakini dua kalimat ini, kemudian dia amalkan? Karena dalam dua kalimat ini sudah terkandung semua pokok kebahagiaan. Siapa yang tidak membawanya, dia pasti menyesal kelak di hari kiamat. Maka bersyukurlah Allah masih memberikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim yang meyakini la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tapi ingat, ini harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, yaitu menyembah hanya kepadanya dan beribadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.